Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ahibati fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an, para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, dan para musyahidin, musyahidat, itu channel ABS dakwah yang mudah-mudahan diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah atas segala limpah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Sehingga di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bertolabul ilmi, yaitu memilih melangkahkan kaki kita menuju majelis ilmu. Itu adalah sebuah kemuliaan. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meluangkan waktu untuk berjalan menuju majelis ilmu, maka kata Rasulullah SAW, hadiahnya Allah akan memudahkan dia jalan menuju surga. Kenapa kok dikatakan mudah jalan menuju surga? Karena orang yang tahu ilmu, kata Allah, beda dengan orang yang nggak tahu ilmu. Sehingga orang yang tahu ilmu, hatinya lurus, hatinya benar, dia akan bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Yang benar segera dilakukan, yang salah segera ditinggalkan. Maka Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Termasuk di dalam Al-Qur'an. Nah, dengan belajar bagaimana kaidah-kaidah membaca Al-Qur'an, kita tahu, oh ini cara yang benar. Oh ini yang kurang benar. Oh ini yang salah. Sehingga kita maju, semangat untuk bagaimana membaca Al-Quran kita di atas bacaan yang benar, yaitu di atas ilmu. Dan para jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an, kita membahas buku ini sudah berapa bulan, Pak? Siapa yang masih ingat, Pak? Nah, kita sudah belajar ini sudah berapa bulan di sini, Pak? Jangan bilang 1 bulan. Siapa yang tadi bilang 1 bulan? 1 bulan itu berarti dia yang bilang 1 bulan itu nggak pernah hadir. Udah berapa bulan tadi? 1 tahun, 8 bulan. 8 bulan lah ya, 1 tahun. Kita sampai di bab apa itu, Pak? Selama 8 bulan ini. Sampai di bab apa? Apa itu? Kenapa? Loh, iya toh, Pak. Ternyata ada yang belum dibahas. Apa itu? Sifat huruf yang memiliki kawan. Masa belum dibahas? Loh, berarti kita yang sudah dibahas sifat huruf yang tidak memiliki. Kok kebalik? Loh, sampai orang ngiling ya. Saya itu kajian ini banyak. Terkadang di sini apa, di sini apa, di situ apa, lupa saya. Yang benar, ini benar ini. Sahih semuanya? Sepakat? Sifat huruf yang memiliki lawan katanya belum dibahas. Apa benar? Apa ibu-ibu itu ngomong apa ibu-ibu? Ibu-ibu apa? Bersuara apa itu?
Biasanya ibu-ibu yang lebih tahu. Belum ya? Oh, belum ternyata. Kenapa antum sepakat diem semua? Apa takut ujian? Tadinya pengen ulangan gitu hari ini. Ternyata oh belum dibahas, nggak jadi ulangan gitu ya. Tadinya pengen ulangan tadi gitu. Ternyata belum dibahas, nggak jadi ulangan gitu. Baik. Oh berarti baru sekedar rangkuman ya. Saya dulu menulis rangkuman gitu ya. Waduh, balik lagi nih berarti. Oke, kita sepakati balik lagi di halaman 24, betul? Waduh, ini nggak terjadi kemajuan malah terjadi kemunduran. Tadinya saya sudah siap-siap membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin. Ternyata kita mundur, ya tidak mengapa. Daripada nanti ilmu kita lewat. Tapi kemarin kita sudah membahas tentang sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Berarti sekarang kita membahas sifat huruf yang memiliki lawan. Nah, gitu. Baik, betul ya? Kita sepakati bareng-bareng, kita pelajari. Para ikhwah azanillahu wa iyyakum jami'an. Sifatul huruf allati laha dhiddun, atau sifat huruf yang di sana memiliki lawan. Di sana ada 4 pembagian. Yang mana 4 ini setiap satu poinnya memiliki lawannya. Yaitu memiliki apa? Lawannya. Nah, 4 tersebut apa? Yang pertama ada hamas, ada jahar, ada syiddah, ada rokhwah bainiyah. Kemudian ada isti'la lawannya istifal, ada infitah lawannya itbaq. Nah, gitu toh. Nah, kita akan membahas poin yang pertama. Tapi sebelumnya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu a'azanillahu wa iyyakum jami'an, sedikit menekankan kembali kenapa tokoh kita itu pentingnya mempelajari bab sifatul huruf. Sebelumnya kita mempelajari bab makhorijul huruf. Makhorijul huruf itu apa kemarin? Inti dari makhorijul huruf itu kita mempelajari tentang masalah bab tempat-tempat keluarnya huruf hija. Ya, itu makhorijul huruf. Nah, kemudian satu tempat itu minimal ada rata-rata 3 huruf. Yaitu satu tempat itu minimal rata-rata ada 3 huruf. Ada 3 huruf. Mohon maaf Pak, ini teknisi cadangan. Satu tempat itu minimal ada 3 huruf. 3 huruf hijaiyah. Kita kasih contoh. Makharij ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Apa itu? Ta, dal, to. Nah, ini kan 3 huruf toh. Kalau ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bawah, sin, sod, zain. Tuh, satu makharij ada 3 huruf. Pertengahan lidah dengan pertengahan langit-langit atas, jim, shin, ya, ada 3 huruf. Nah, letak-letak ini dipelajari di dalam masalah bab makhorijul huruf. Nah, sekarang sifatul huruf. Sifatul huruf itu adalah bagaimana kita mempelajari, yaitu apa? Tata cara keluarnya huruf hijaiyah dari tempatnya. Yaitu tata caranya seperti apa? Yaitu tata cara keluarnya huruf hijaiyah dari tempatnya itu seperti apa? Nah, biar apa? Kita mengetahui perbedaan dari huruf-huruf hijaiyah yang keluar dari
Tempatnya tadi kan satu huruf hija, satu makhraj tadi ada berapa huruf tadi? 3. Contohnya ada 3. Nah 3 itu keluarnya seperti apa? Keluarnya bareng atau keluarnya seperti apa? Nah seperti apanya itu dipelajari di sifat. Kan nggak mungkin toh Pak, ada anak kembar 3 brojol bareng kan nggak? Dewi-dewi. Pernah dengar kembar 3? Biasanya rata-rata berapa? 2. Sampai pengen membuktikan, saya di pondok itu punya murid 3 Pak, kembar Pak. Kembarnya 3 gitu. Lucu ya kembar 3. Gede ini bareng ya. Kembar bener-bener kembar Pak, mirip banget. 3-3 itu. Anak dulu ketika ngajar beliau sampai butuh 3 bulan untuk bisa membedakan si A, si B, si C. 3. Nah itu contoh. Kembali ke tadi. Jadi setiap, nah kalau ini kebalikannya. Kalau tadi setiap makhorijul huruf minimal tadi rata-rata ada 3. Nah sekarang kebalikannya. Prinsipnya seperti ini. Setiap satu huruf minimal ada 4 sifat. Setiap berapa tadi? Satu huruf hijaiyah itu minimal memiliki 4 sifat. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan sifat huruf hijaiyah dari hamzah sampai ya? Sifat-sifatnya apa saja? Siapa bisa Pak? Kalau itu bisa, sudah lulus. Pelajaran ini selesai, ganti bab. Nah, saya bisa, insya Allah. Ada gurunya. Apa tadi? Setiap satu huruf hijaiyah minimal memiliki 4 sifat. Dan sifatnya itu berbeda-beda. Jadi satu makhraj itu sifatnya beda-beda Pak. Saya kasih permisalan. Tadi ada pertengahan lidah bertemu dengan langit-langit atas. Jim, shin, ya. Jim sifatnya 1 syiddah, 2 istifal, 3 jahar, 4 qalqalah, gitu kan? Kemudian infitah 5 huruf jim. Shin contohnya tafasi, ya ada. Shin itu apa? Tafasi kemarin. Kemudian apa? Istifal, hames, infitah, rohowah 5 juga. Shin, ya kan? Oh, beda dengan jim, beda, ada perbedaan. Ya, apa saja. Nah, inilah yang harus kita pelajari. Jadi, di antara faedah mempelajari sifatul huruf, kita mengetahui perbedaan huruf hijaiyah yang keluar dari makhrajnya, walaupun apa tadi? Satu makhraj. Kan kita katakan satu makhraj tadi minimal ada 3. Ada berapa huruf? 3 huruf. Kemudian apa? Satu huruf minimal memiliki berapa sifat? 4 sifat. Nah, kemudian di antara faedah mempelajari sifatul huruf apa Pak? Kita akan mengetahui tentang yaitu apa? Kuat dan lemahnya huruf hijaiyah. Ada huruf hijaiyah yang lemah, ada huruf hijaiyah yang kuat. Kenapa? Kok kita harus mengetahui bab ini? Karena nanti bersangkutan di dalam masalah bab hukum-hukum selanjutnya. Contoh nanti ada bab hukum idgham. Awas, yang dimaksud idgham itu bukan idgham bigunah bila gunah. Enggak. Nanti masalah bab al-harfani al-multaqiyan, yaitu 2 huruf yang bertemu. 2 huruf yang bertemu itu nanti dibahas di bab mutaqaribaini, mutajanisaini, mutamasilain. Nanti ada hukum namanya disebut idgham. Idgham itu artinya memasukkan huruf yang pertama dimasukkan ke huruf yang kedua. Nah, ditinggal nanti dilihat huruf yang pertama itu lebih kuat atau huruf yang kedua lebih kuat.
Nah, nanti kalau ada salah satu yang lebih kuat, sifatnya dominan masih ada. Saya kasih contoh. Ada orang membaca Al-Quran surah apa namanya, ayat kursi lah. Setelah ayat kursi itu, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la ikraha fiddin. Ada ayat selanjutnya apa? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Saya pernah menggelitik gitu kan. Ada orang membaca imam kok nggak ngerti hukum ini gitu loh. Jadi qad tabayyana bacanya. Itu bacanya la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ini. Kalau ditinjau dari harokat nggak ada yang salah, Pak. Nggak ada yang salah. Tulisan nggak ada yang salah itu. Tulisan nggak ada yang salah. Memang tulisannya seperti itu. Apa tadi? Qad tabayyana. Secara tulisan salah nggak tulisannya? Nggak. Bacanya salah. Apa salahnya bacanya? Mengkolkolakan huruf dal. Seharusnya dalnya masuk ke huruf ta. Bacanya seharusnya qad tabayyana. Ini namanya disebut hukum idgham, memasukkan dal ke ta secara dzatan wa sifatan. Secara dzat dan secara sifat. Nah, untuk menentukan hukum ini, maka kita harus paham tentang masalah sifatul huruf. Ada ayat di dalam surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath dzalika." Yalhath dzalika. Yaitu huruf ta. Yalhath dzalika. Bagaimana ini kalau di wasol yalhath dzalika, tetap fa-nya idhar atau fa-nya idgham? Yang betul fa-nya idgham. Jadi bacanya yalhath dzalik. Padahal secara tulisan apa tadi? Yalhath dzalik. Contoh. Nah, ada contoh lagi di dalam surah Hud. Surah Hud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bunayyar kab ma'ana." Ya, ada yang membaca seperti itu. Ya bunayyar kab ma'ana. Lucu. Oh, berarti ini belum paham tentang ilmu tajwid. Kok bisa? Tulisannya yarkab ma'ana. Surah Hud ayat 41 atau berapa itu? Yaitu apa? Huruf ba yang sukun kan qalqalah bertemu dengan mim. Bacanya bagaimana? Yarkam ma'ana. Ba-nya hilang. Kenapa? Ba-nya masuk ke huruf mim dzatan wa sifatan. Secara dzat dan secara sifat. Jadi bacanya bukan yarkab ma'ana, tapi yarkam ma'ana. Nah, walaupun tulisannya apa tadi? Yarkab ma'ana. Itu contoh. Nah, untuk menentukan hukum itu tadi, kita harus memiliki bekal dasar dulu. Apa itu tadi? Bekal dasarnya sifatul huruf. Kita akan mulai. Yang pertama, kita singkat saja karena kemarin kita sudah membahas tentang sifatul huruf allati la tiddalaha. Kita masuk di yaitu sifat yang pertama, sifat huruf yang memiliki lawan. Yaitu apa? Ada namanya hamas, ada namanya jahr. Nah, hamas sama jahr ini secara bahasa saja sudah bertolak belakang, Pak. Berlawanan, makanya dikatakan apa namanya sifat huruf yang memiliki lawan. Secara bahasa hamas itu memang berlawanan dengan jahr. Jahr itu artinya apa? Jelas, nampak. Makanya ada sholat jahr, ada sholat sir. Jahr artinya apa? Nampak, jelas bacaannya. Itu disebut jahr. Ngapa sholat?
Sholat apa jahar? Apa isya? Bacanya ini enggak jahar namanya. Ya jahar itu jelas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jelas. Nampak jelas. Hames itu artinya apa hames? Samar. Hames artinya samar. Jahar artinya jelas. Gitu loh. Loh, berarti ada huruf yang dibaca samar. Ora diwoco gitu. Enggak. Yang dimaksud, nah, oke, kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Apa sih yang dimaksud dengan hames, kemudian apa yang dimaksud dengan jahar? Jadi, hames dan jahar tadi, secara bahasa, hames itu artinya al-bayan, al-wuduh, yaitu jelas. Secara bahasa, hames itu artinya khofa, samar. Itu kalau para ulama mengatakan al-khofa, samar. Khofa ufis sam'i, yaitu samarnya pendengaran, yaitu disebabkan terbukanya kedua pita suara dan tidak adanya getaran, yaitu pada keduanya, serta banyaknya udara yang mengalir. Baik. Jadi ada apa tadi? Saya tulis bahasa Indonesia saja, nggih. Itu apa tadi? Hames. Lawannya apa tadi, Pak? Jahar. Ya, jahar. Nah, hames tadi artinya apa tadi? Samar. Jahar artinya jelas, yaitu samar jelas. Itu samar jelas. Apa titik pembedanya dari tiga ini? Titik pembedanya ada tiga. Kalau kita belajar detail, para ulama ahli tajwid itu meneliti perbedaan dari tiga ini, dari perbedaan dari hames dan jahar ini ada 3 poin. Ada 3 poin. Pertama, yaitu pita suara, kedua getaran, ketiga nafas. Jadi titik pembedanya dari 3 ini apa? 1, yaitu apa tadi? Pita suara, kedua yaitu getaran, ketiga nafas. Nah, hames itu pita suaranya terbuka atau tertutup di situ? Terbuka. Itu terbuka. Jadi hames itu, nah, hames itu, dan di sini jahar. Apa perbedaannya? Yaitu hames itu pita suaranya terbuka. Kemudian getaran dari pita suara, hames itu apa? Ada getarannya atau tidak? Tidak ada. Ya, betul, tidak ada. Dan tidak ada getaran. Itu getaran pada pita suara. Tidak ada. Nah, nafasnya hames apa? Yaitu apa? Mengalir. Nah, jahar tertahan. Nah, ini getaran. Yaitu tertutup. Nah, pembedanya seperti ini. Hames hurufnya fahasahu syakhsun sakata. Nah, ini hurufnya. Jahar sisanya atau baqiyatul huruf. Baqiyatul huruf itu sisa dari huruf. Huruf sisa apa? Nah, ini loh, sisa dari fa'atahu syakhsun sakata. Nah, ini ringkasannya. Jadi pembedanya ada pada pita suara terbuka. Huruf hames itu pita suaranya terbuka.
Kedua, dia tidak ada getaran. Ketiga, nafasnya hamas itu mengalir. Nah, jahar tertutup, yaitu tertahan nafasnya. Yaitu nafasnya mengalir. Lihat. Fa kan mengalir. Ya. Fa ada aliran. Kemudian apa? Tidak ada getaran sama sekali. Kemudian apa? Terbuka. Fa ha. Nah, coba. Ya. Kalau pengen mudahnya sih ambil poin yang ketiga saja. Oh, hamas sama jahar itu cuma di nafas. Huruf-huruf yang keluar angin di situ, keluar nafas di situ, itu huruf apa? Huruf jahar. Keluar nafas atau tidak? Maksudnya dialirkan atau tidak nafasnya itu? Tidak. Itu tidak. Jadi fa itu dialirkan. Memang nafasnya di dalam mengucapkan fa itu memang harus dialirkan. Antum mengucapkan fa, nggak ada nafasnya, nggak ada aliran nafasnya, bisa? Nggak bisa. Bagaimana? Kecuali kalau antum memang dari orang Sunda. Itu orang Sunda itu nggak bisa mengucapkan fa. Misalnya pa, itu fitnah. Bukan fitnah, tapi fitnah. Ya, Pak Amaman Utia. Yang sudah jangan tersinggung loh ya. Istri saya sendiri sudah. Pak, itu mengalir. Pak, coba. Keluar nafasnya. Pak Amaman, coba. Nah. Falladina innalladzina kafaru fa mana nafas dia coba innalladzina kafaru kata afwaja coba yafrahuna alirkan, memang harus dialirkan, memang harus dialirkan. Dan sifat-sifat huruf hijaiyah itu ketika disukunkan akan kelihatan sempurna sifatnya. Contoh, Pak, gitu kan? Ketika disukunkan, ya memang harus diperlihatkan dia sempurna. Di antara sifatnya apa? Tadi nafas. Maka ketika sukun dia harus sempurna. Yafrahuna, coba. Keluar nafas. Dia ha. Juga sama keluar. Hammalatal hatab. Coba. Halimah. Alhamdulillahi. Ta. Ini juga sama. Awas, bedakan dengan sin. Ta. Dari mana itu? Ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Jadi talitu talatah. Tamaniyah. Tumma. Mithqala dzarrah. Itu ta. Ha, ini jelas keluar. Ha, coba. Suhufi Ibrahim. Keluar nafas. Selanjutnya apa? Sya. Nah, jelas shin itu kan kemarin memiliki sifat apa namanya? Tafasyi. Mana tafasyi? Intishar, yaitu menyebarnya angin atau nafas. Anginnya menyebar dia ke seluruh anggota mulut. Ya. Baik. Minallahi syai'an.
من يشاء من الشيطان الرجيم شين أشتاتا ليروا أعمالهم kho sama ini keluar nafas khalidina fi keluar nafas khalidina fiha ha keluar nafas coba wa ikhwanuhum yakhludun kha so. Nah, dari mana makhrajnya so? Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bawah. Dia memiliki sifat ibak, tebal. Baik. Ihdinas keluar nafas. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Min sadaqatin aw nusuk min siyam min siyam wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rihlatash shita rih keluar nafas rihlatash shita'i was-shayf sin. Nah, ini sama keluar nafas assalamu min sayyiatihim kaf. Nah, ini kaf itu di sisi lain dia memiliki sifat namanya syiddah. Syiddah itu artinya kuatnya pengucapan. Nah, tapi di sisi lain kaf juga memiliki sifat apa ini? Hamas, yang dia harus dikeluarkan, dialirkan di situ nafas. Untuk apa? Salah satu faedahnya litafriq bainal harfil qaf. Untuk membedakan apa tadi? Yaitu antara kaf dengan qaf. Nah, contoh kita katakan tadi qaf dengan kaf satu makharij, ya, pangkal lidah bertemu dengan langit-langit, gitu kan? Walaupun bedanya kaf itu di langit-langit antara langit-langit lunak dan keras, qaf itu langit-langit bagian lunak, tapi sama, yaitu dari pangkal lidah, dari aslul lisan. Bedanya qaf tidak mengeluarkan nafas, kaf mengeluarkan nafas. Tetapi yang menjadi catatan adalah hamesnya huruf kaf tidak boleh setara dengan syiddahnya. Kan kaf tadi juga memiliki sifat syiddah. Hamesnya kaf tidak boleh setara dengan syiddahnya kaf. Sehingga ada orang membaca kitabun, nggak boleh. Tapi apa? Syiddahnya tetap dominan karena lebih kuat sifat syiddah daripada sifat hames. Syiddah itu artinya sendiri sudah kuat. Hames tadi artinya apa tadi? Samar. Maka hames itu lemah, tapi tetap harus diiringi dengan nafas. Ya, maka bacanya kakiku, bukan kakiku. Nggak boleh. Baik. Kakiku. Coba. Kitabun
Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kutiba alaikum. Coba. Semua mau fathah, kasrah, dhammah, keluarkan hamzahnya. Kutiba alaikum. Kutiba alaikum. Syirkikum. Ki hamzah. Ku juga hamzah. Syirkikum. Am lahum syuraka. Sukun juga sama keluar hamzah. Yaktumuna. Keluar hamzahnya. Yak tuh keluar. Yaktumuna. Itu kaf. Selanjutnya huruf apa? Terakhir ta. Naam, ta. Huruf kaf, huruf ta sama dengan huruf kaf. Dia di sisi lain memiliki sifat syiddah, tapi di sisi lain dia juga memiliki sifat hamz. Bagaimana tadi kaidahnya? Yaitu lebih dominan syiddah, tapi bukan berarti menghilangkan hamz, tidak. Jadi bukan berarti tak itu seperti ini. Tatitu idas sama'u fatarat wa idal kawakibun tasarat wa idza tutla. Ini sudah merubah huruf, Pak. Bukan tak lagi itu, pakai C itu. Wa idza tutla. Nggak boleh, tapi dia ada kan yang membaca seperti itu ya, Pak. Idas sama'u fatarat wa idal kawakibun tasarat wa idal biharu fujirat. Itu sudah nggak pakai huruf apa itu? Pak, dia huruf pakai apa? Sin, ya, apa? Sin, nggak ada sin. Saya apa? Nggak ada di bahasa Arab. Jadi syiddahnya dominan. Tatitu at. Coba. Nah, kitabun. Coba. Wa idza tuliyat alaihim. Ada ayat berbunyi tuliyat. Nah, tuliyat. Nah, tuliyat alaihim. Kemudian apa? Ya tuhu zadat hum imana. Ono kiri apalannya banyak-banyak. Surat apa ini, Pak? Ayo, oke. Berbeda-beda, memang mushafnya beda ya. Coba kita baca. Wa idanya nggak tertulis ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Coba. Idanya nggak ketulis. Coba saya ulangi. Wa idza, ya mana saja yang huruf hamzah dari ini. Coba. Dzal termasuk ham? Dzal loh, Pak. Dzal. Ya, bukan gitu. Yang yakin itu loh jawabannya. Terus apa? Ta. Kemudian apa lagi? Ta. Kemudian apa? Lam. Ha. Kemudian apa lagi? Ta. Kemudian apa? Ha. Kemudian apa? Zain. Zain loh, Pak. Oh, bukan. Kemudian apa? Ta. Kemudian apa lagi?
Ha. Kemudian mim siapa tadi? Habis jawab salah biasanya ngumpet orangnya. Mim bisa hamus itu lah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Coba. Huruf zain termasuk huruf apa, Pak? Jar ya. Jadi nggak boleh. Nggak boleh. Termasuk huruf dal. Dal termasuk huruf apa? Jar. Nggak boleh keluar nafasnya. Tapi da. Wa idza. Wa idza. Za. Zadat hum. Jadi, Masya Allah ya. Coba ulangi lagi. 1, 2, 3. Masya Allah. Kalau bareng-barengan benar semua. Ya. Tes satu-satu ya. Nggak tahu nanti. Baik. Ini disebut dengan jahar dan hamas, yaitu jahar dan hamas. Nah, huruf jahar adalah baqiyatul huruf, yaitu sisa dari huruf apa? Fahathahu syaksun sakat. Apa saja contohnya? Hamzah, iya tak Pak? Hamzah, kemudian apa? Ba. Maka nggak boleh Pak, ba keluar nafas tuh. Babun nggak boleh. Abwaba kitabun nggak boleh. Hamzah nggak bisa. Hamzah gimana? Hamzah ba, kemudian apa? Jim. Nah ini sering kasus ini. Ya nggak boleh. Idza ja'akal ja'a nasrullah alam yaj'al, nggak boleh. Jadi jim tidak boleh ja, tapi ja. Ji, ju, aj, alam yaj'al, idza ja, jami'a. Alladhi jama'a ma. Malan seterusnya. Baik, ini jim. Kemudian apa lagi Pak? Dal. Jelas nggak boleh dal. Dal juga nggak boleh. Da atau dal nggak boleh. Da itu keluar nafas. Hudal lil muttaqin nggak boleh, tapi huda, bukan huda, boleh. Coba hudal lil muttaqin. Loh, taknya itu hamas atau tidak? Mesti kenapa muttaqin enggak? Mutta keluarkan. Baik. Hudal lil muttaqin. Coba ihdinas siratal mustaqim. Coba 1, 2, 3. Mustaqim. Jadi kalimat mustaqim mana huruf hamasnya apa saja? Mim. Apa lagi? Sin. Benar apa? Ta. Dan qaf. Oh bukan. Ya. Apa berarti berapa huruf? 2. Apa itu? Sin sama ta. Udah. Baik, ya. Nah ini sisanya. Sisanya nggak boleh Pak teraliri nafas. Sisanya nggak boleh
Yaitu apa? Ada nafas yang mengalir di situ. Itulah sifat apa namanya? Jahar dan sifat apa namanya? Hamas. Sifat jahar dan sifat hamas. Baik. Maka diteliti, yaitu diteliti tentang huruf-huruf hijaiyah yang kita baca. Oh, ternyata huruf hijaiyah ditinjau dari aliran nafas itu terbagi menjadi dua. Ada huruf yang memang di situ harus mengalirkan nafas, disebut dengan kaidah apa namanya? Kaidahnya namanya apa? Hamas. Ada huruf hijaiyah yang di dalam pelafatannya tidak di situ dialiri nafas, tidak mengalirkan nafas di situ, disebut dengan huruf jahar. Huruf hamas itu ada 10 huruf. Apa itu? Tergabung di dalam mandumah fahathahu syaksun sa. Berarti huruf jahar itu ada berapa huruf? 18. Kalau huruf hijaiyah ada 18. Berarti lebih banyak mana? Jaharnya daripada hamesnya. Itu. Lebih banyak jaharnya daripada hamesnya. Baik. Ini pelajaran kita malam hari ini para jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an, yaitu membahas tentang sifat jahar dan hamas. Dan Imam Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala di dalam mandumah Jazariyahnya beliau membuat bab tersendiri tentang sifat juga. Beliau mengatakan sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun waddidakul mahmusuha fahattahu syafsun sakat syadiduha lafwu ajidin qattin bakat. Baik. Ini hamas sama jahar. Dan dari sekarang dilatih. Jadi ketika kita membaca ayat itu langsung cek posisi. Bahwa ini kita membaca ayat surah Al-Baqarah misal. Yaitu firman Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Udah ada, Pak? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, jelas mana yang keluar nafas, mana yang tidak. Mana yang keluar nafas, mana yang tidak. Baik. Itu para jamaah yang kita bahas materi malam hari ini. Kita lanjut ke tilawah. Terakhir kita membaca surah apa? Kita membahas surat apa terakhir? Berarti sekarang surah kita baca surah At-Tin, ya, betul ya? Betul At-Tin? Nah, baik, sanaqra surah At-Tin. Kita lihat, kita pastikan tadi tentang hukum-hukumnya. Mana jahar, mana hamas. Nah, kita lihat. Kita mulai dari isti'adzah. A'udzu bil dzu. Dal jahar atau hamas, Pak? Jahar. Jahar apa hamas? Dal dzu. Hakadah. A'udzu billahi. Hakadah. Hi hamas.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jim, tidak boleh jim, enggak boleh. Baik, iqra'una. Baik. Bis. Nah, bi enggak boleh bi. Sin, bi, kata. Bis, bis, bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazza. Zain termasuk? Baik. Wattini wazzaitu masih tun akhirnya. Wattini wazzaitun. Baik, ketika kita membaca ayat yang di situ mat alif disukun, hati-hati terhadap pantulan imalah. Pantulan imalah itu tuan, ada uwan, dari uwe, nggak boleh. Tapi itu yang betul. Jadi bukan uwan, nggak boleh. Kita ulang. Wattini wazzaitun. To, waktu. Nah, to itu hamzah satu jar. Satu makhrij dengan to yang semisal huruf apa? Ta. Dia hamzah. Waktu risinin. Dua. Wahadal baladil amin. Laqad laqo dia laqo nggak boleh. Laqad khalaqo hamas lagi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Benar takwim takwim kata. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Coba. Thumma hamas lagi. Thumma radadnahu asfala hamas lagi. Thumma radadnahu asfala safilin. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Bukan aj. Baik. Iqra. Illalladzina bukan aj. Falahum ajrun. Coba.
tengah. Itu wasatul lisan bertemu dengan wasatul hanakil a'la. Falahum ajrun ghairu mamnun. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Fama yukaddi, bukan yukaddi, awas, jangan sampai keluar hamas di situ. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa hakada. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Baik, ulangi dari basmalah semuanya. Awas tok nih, tok. Taqwi. Agak ulangi. Ayat tersebut. Laqad khalaqna. Jangan dibaca alaiso, alaisa. Alaisa, alaisa Allahu. Coba ulangi. Jadi nanti ada pembahasan tentang yaitu tafkhim wa tarqiq, yaitu huruf yang tebal bersandingan huruf yang tipis bersandingan dengan huruf yang tebal, itu bagaimana batasannya. Nah, para jamaah azanillahu wa yakum jami'an, ini pembahasan materi kita yaitu tentang sifat huruf yang memiliki lawan, poin yang pertama. Kemudian kita juga ada pembacaan surah At-Tin, dan di segmen yang terakhir ini adalah sedikit mengambil faedah dari surah At-Tin ini, Pak. At-Tin wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan 3 nama makhluk. Kok 3? Yaitu apa? 4 nama makhluk. Apa yang pertama? Buah tin, kedua buah zaitun, ketiga tur Sina, bukit, yang keempat itu Mekah. Itu wahadal baladil amin, yang dimaksud Makkah. Buah tin, zaitun, di mana itu? Palestina. Buah tin dan zaitun itu asalnya dari Palestina. Berarti Palestina itu bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita doakan saudara-saudara kita, Pak, yang sedang mendapatkan ujian.
Dan Palestina itu adalah negeri yang diberkahi. Tapi kok bagi orang yang nggak ngerti ilmu, pemikirannya pasti gini, Pak. Katanya negeri diberkahi, kok dari dulu perang. Iya toh, Pak? Gimana itu ya? Katanya diberkahi kok perang terus 24 jam non-stop. Iya rasanya, Pak. Ya rasanya ya, nek pengen rasanya ya rono. Ya itulah, karena kenapa diberkahi? Karena ya di antara tempat-tempat yaitu peradaban agama samawi ini Palestina, Yahudi, Nasrani, kemudian apa? Islam memperebutkan tempat tersebut. Tetapi insya Allah jelas sebuah kepastian bahwasanya Palestina akan kembali ke kaum muslimin. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak boleh diingkari. Dan di antara bentuk keberkahannya di sana Bapak, walaupun perang sampai hari ini seakan-akan penduduknya tidak berkurang. Bahkan di sana itu Pak, ya di antara cerita-cerita teman-teman kita yang datang ke sana, di antara anak-anak itu mereka ketika terjadi peperangan itu hari ini, ketika datang relawan-relawan dari Indonesia membawa bantuan, yang diminta pertama kali apa? Ketika mereka nunggu bantuan, yang pertama kali diminta apa Pak? Gandum, beras, cilok. Apa yang pertama kali diminta Pak? Mushaf. Yang diminta anak-anak itu mushaf. Al-Quran yang pertama kali diminta. Dan di antara keberkahannya adalah anak-anak mereka memang sudah terdidik. Dididik oleh kedua orang tuanya, kamu lahir harus siap perang. Dan ketika perang, jangan ada nutup-nutupi, kayak kemarin saya melihat video, jangan ditutupi, kamu kalau tampil jangan ditutupi mukanya, sudah, berangkat perang. Kamu itu dilahirkan untuk menjadi kesatria. Apa EDW ini gini Pak? Anak EDW Pak. Yo, dilatih perang anak saya Sat. Tapi ini HP. Ya itu game perang itu loh Sat. Allahu Akbar, saya ini. Beda mental ya. Beda mental boleh dibilang. Dan di sana memang Musa Pak, anak-anak itu malu kalau nggak hafal Quran Pak. Malu nggak hafal Quran. Dan orang Yahudi itu kenapa susah menumpas kaum muslimin? Karena masih banyak hufatnya yang ditakuti oleh orang-orang Yahudi di sana itu apa? Para hufadzul Quran, para penghafal Quran. Aneh loh Pak. Yang ditakuti para penghafal Quran. Kalau mereka para angkatan-angkatan bersenjata diwana ini Pak Roh Yahudi. Kan banyak kan angkatan-angkatan bersenjata di sana. Yang kelompok inilah, kelompok ini, kelompok itulah gitu kan. Oh diwana ini sama orang Yahudi. Tapi kalau penghafal Quran Pak ditakuti. Oh nek ngono aku tak ngapal Quran kemudian rono gitu Pak. Woi aku penghafal Quran woi. Gitu. Muka Indonesia. Watini wa zaitun. Wa turi sinin. Tur Sina adalah bukit yang di situ apa namanya? Ada kisah kejadian yaitu terjadinya mukalamah, yaitu perbincangan antara siapa? Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal baladil amin. Ka'bah, Mekah. Mekah itu adalah negeri yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari dulu sampai nanti yaumul kiamat. Dan dari dulu Pak, sebelum datangnya diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu negeri yang sudah benar-benar karomah. Kalau dibilang keramat lah gitu kan. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut, awalam yaru an apa namanya? Wa yatakhaffafun nasu min haulihim, yaitu negeri-negeri sekitar Mekah itu terjadi banyak pembegalan. Jadi begal itu sebenarnya sudah ada zaman dulu, Pak. Dan pertama kali yang memberikan contoh begal itu kaumnya Nabi siapa Pak? Dibantu gitu loh Pak. Nabi siapa? Nabi Lut. Di antara kejahatan yang terjadi di kaumnya Nabi Lut itu dua yang besar itu. Satu apa? Jeruk makan jeruk. Yang kedua
begal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Araf, wa taqta'una sabila wa ta'ti fi nadikumul munkar. Taqta'una sabil artinya memotong jalan. Memotong jalan itu yang dimaksud apa? Begal. Itu sudah ada semenjak zaman Nabi Lut. Dan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan murkanya dengan sebab kejahatan tersebut. Wah, jangan bercita-cita begal, itu jangan boleh. Itu kejahatan, Pak, kejahatan. Baik, Mekah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia benar-benar dalam kondisi sebaik-baiknya penciptaan. Lebih baik dari apa? Iblis, dan bahkan bisa para ulama sebagian mengatakan lebih baik daripada malaikat. Apa perbedaannya? Kalau malaikat itu memang settingannya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi ibadah, nggak ada pilihan lain toh? Nggak ada. Kalau iblis, laknatullah alaih, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala disetting untuk apa? Kufur, menggoda manusia. Nah, kalau manusia diberikan apa? Khiyar. Apa khiyar? Pilihan. Bisa apa namanya? Ya, bisa ibadah, bisa juga kufur, juga bisa maksiat, bisa. Tetapi ketika manusia mampu mengekang hawa nafsunya kemudian menjadi ahli ibadah, maka dia dikatakan lebih tinggi kedudukannya dari malaikat. Kenapa? Karena perjuangannya. Kalau malaikat kan nggak berjuang, Pak. Kalau awal dewe itu harus sholat, itu keganggu apa, keganggu ikilah, keganggu lapar lah. Dan malaikat kan nggak ada lapar-laparnya, nggak ada makannya toh. Langsung yang memang settingannya ibadah. Nah, kalau manusia terkadang terganggu dingin, terganggu ini, terganggu itu, lapar, terganggu urusan duluan. Tetapi kalau dia benar-benar ikhlas ibadah, menegakkan terus ibadah, mulia. Kenapa? Karena ada pahala perjuangan. Makanya Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan manusia menjadi seburuk-buruknya penciptaan. Kapan? Kalau dia kufur. Dalam makna lain, asfala safilin maknanya dikembalikan ke masa tua. Itu masa tua. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang beriman dan beramal soleh pahalanya akan mengalir. Fama yukadzibuka ba'du bidin alaysallahu bi ahkamil ini. Itu saja apa yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi penambah keimanan kita, penambah ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari segala keburukannya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.